Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda besar kiamat yang Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini orang biasa. Orang biasa, nggak ada yang raksasa, kayak makhluk UFO, kayak makhluk dari planet lain, nggak ada. Orang biasa. Hanya kata mereka, kata Rasul, hidung mereka pesek-pesek, wajah mereka bulat-bulat, ya. Dan Nabi menyebutkan tubuh mereka kecil-kecil, pendek-pendek, berarti orang Asia lah tuh. Ya kan? Mata mereka tipik kecil-kecil. Nah, yang jelas bukan kita. Nah, kaum muslimin kami muliakan, mereka lebih mirip dengan suku Mongol, lebih mirip dengan bangsa Cina, bangsa Jepun dan sebagainya. Lebih arah-arah ke sana, Pak. Tapi ketika mereka nanti lepas, ya, mereka lepas ketika Dajjal sudah dibunuh, kemudian orang-orang Yahudi dihabisi, orang Nasrani masuk Islam, maka Ya'juj Ma'juj pun lepas. Sementara orang-orang yang beriman, bala tentara Isa dan Al-Mahdi sudah mau pulang ke kampung masing-masing. Mereka dikejutkan oleh kemunculan Ya'juj yang bagaikan air bah. Dari seluruh tempat-tempat yang tinggi mereka meluncur. Dari seluruh tempat-tempat yang tinggi, dari bukit-bukit, dari gunung mereka keluar seperti semut, sarang semut yang diganggu, Pak. Keluar semuanya, banyak sekali. Sehingga kata Rasulullah, sejauh mata memandang di gurun Sahara, di Jazirah Arab, cuma mereka yang ada. Bayangkan banyaknya itu, Pak. Sejauh mata memandang, mereka semuanya, alangkah banyaknya. Dan mereka makhluk brutal. Mereka manusia-manusia yang tidak punya perasaan, tidak punya hati. Hobinya dari awal mereka diceritakan dalam Al-Quran, suka membunuh dan tak terkalahkan. Seluruh manusia di luar kelompok mereka, mereka habisi. Ya Rob, pertanyaan sekarang, sampai nggak ke Indonesia Ya'juj dan Ma'juj itu? Hah? Sampai nggak ke Indonesia Ya'juj dan Ma'juj itu? Sampai nggak? Antum baca deh kitab ini. Nanti buka Ya'juj Ma'jujnya, lihat, subhanallah, kata Rasulullah, tidak ada satu jengkal pun dari muka bumi ini, di timur dan di baratnya, melainkan Ya'juj dan Ma'juj sampai dan ada di sana. Berarti kemungkinan sampai ke Indonesia dong. Mereka bukan nyebrang, bisa jadi juga dari tempat-tempat yang tinggi kita, mereka juga muncul. Dari gunung-gunung, dari bukit-bukit kita muncul. Kemana mereka selama ini? Urusan Allah. Jangan ditanya. Disimpan di mana mereka oleh Allah selama ini? Ya, benteng itu yang dibuat oleh Zulkarnain itu adanya di Armenia dan Azerbaijan saat ini. Udah ketahuan bentengnya, Pak. Dan itu sudah tidak bisa dibantah lagi. Ibnu Battutah bercerita, sang pakar dan ahli sejarah pengelana di muka bumi, beliau menuliskan kitab perjalanannya mendekati benteng Armenia dan Azerbaijan itu. Apa yang disaksikan? Ada satu benteng yang di puncak gunung, dan ada satu benteng yang rata di situ, terbuat dari besi yang tidak bisa ditembus. Mendekat saja aroma gaib itu terasa, merinding semua tubuh yang mendekatinya. Dan penduduk yang ada sekitar pun mengatakan, kami seperti mendengarkan suara yang riuh, yang ribut di balik tembok sana. Sesekali kata penduduk sekitar, kami melihat ada manusia-manusia pendek-pendek di atas sana. Ya, kalau dari bawah tuh pendek kelihatan lagi. Udahlah pendek tambah pendek. Berusaha nyampe ke atas, datang angin kencang menghantam mereka kembali, terjatuh balik ke sebelakang sana. Ustadz Abdul Rashid, ustadznya anak kandungnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, beliau yang mendirikan pesantren Mahan Ali Mulazamah di Magetan. Beliau bercerita, saya pernah mendekati area kawasan itu, memang sangat mengerikan. Kelihatan hawa dan aroma aroma gaib itu sangat kuat di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah sembunyikan mereka dari balik itu. Tapi Ustadz, di akhir zaman gimana ceritanya mereka bisa muncul di tempat yang lain? Itu kuasa Allah. Jangan dipertanyakan kuasa Allah, bagi Allah cukup kun fayakun. Baik kaum muslimin kami muliakan, Ya'juj dan Ma'juj ini gimana cara habisnya? Allah saja yang habisi. Allah saja yang habisi berkat doanya Nabi Isa yang diaminkan orang-orang beriman. Nabi Isa terkepung ketika itu di Bukit Tursina. Nabi Isa berdoa, Ya Rabb, hancurkanlah mereka. Allah pun menghancurkan. Dengan cara Allah datangkan ulat-ulat yang menggerogoti tubuh mereka. Satu bumi Ya'juj dan Ma'juj
dimakan oleh ulat dalam keadaan hidup-hidup. Mereka menggelepar, mereka meraung kesakitan, ya. Mereka meregang nyawa dan mampus, mati seluruhnya Ya'juj Ma'juj. Bumi menjadi busuk, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, Isa pun turun, orang beriman turun. Lalu tidak ada satu jengkal bumi pun yang bisa mereka lewati kecuali ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Coba bayangkan, Pak. Lalu Isa kembali berdoa, ya Rabb, bagaimanakah membersihkan bumimu? Gimana cara mau menguburkan mereka sebanyak itu? Sementara orang beriman sudah lemah, Pak, karena kelaparan. Di atas gunung Tursina itu kelaparan. Jumlah orang Arab sudah sangat sedikit. Itu pun mana yang ketemu oleh Ya'juj Ma'juj dibantai, dibunuh. Selain kelompok mereka habisi. Ya Allah, kaum muslimin. Kemudian Rasulullah bersabda, Isa kembali angkat tangan berdoa ke langit, ya Rabb, tidak ada satupun dari hambamu yang sanggup membersihkan bumimu dari Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Isa. Langit yang terang benderang mendadak menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita seperti tengah malam. Apa yang terjadi? Dari atas menukik ke arah bumi, ke bawah, jumlah burung yang tidak terhitung. Coba, Pak, tidak ada satupun celah cahaya matahari masuk, saking banyaknya burung-burung tersebut. Dan burung itu bukan burung-burung sebesar burung merpati. Burungnya, kata Rasulullah SAW, bentuk leher nanja dan besar leher burung itu seperti leher onta. Jadi besarnya leher burung tersebut dan besarnya bentuk leher burung itu sama dengan leher onta. Kebayang nggak? Kebayang nggak gedenya itu burung? Burung itu jumlahnya sangat banyak, turun menuju bumi, kemudian masing-masing burung mengangkat satu bangkai Ya'juj Ma'juj, dibawa pergi. Dibawa pergi, habis semua bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya burung itu sehingga satu bangkai dapat diangkat oleh satu burung. Nah, timbul pertanyaan, di manakah burung-burung itu sekarang ini yang begitu banyak jumlahnya, besar-besar lagi, Allah sembunyikan di luar sana? Di mana? Lalu bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ini dibuang kemana oleh burung-burung tersebut? Pertanyaan ini, Pak, jawabannya yang paling ilmiah, dan ini tidak akan menimbulkan pertanyaan yang lain setelah itu. Kalau saya sudah jawab, jawabannya adalah entah. Kita nggak tahu dari mana burung itu, di mana Allah sembunyikan sekarang burung itu, dan kemana dibawa bangkai-bangkai ini. Penting juga enggak bagi kita. Apa pentingnya? Kita tahu burung itu ada di mana. Kemudian kemana dibawa bangkai Ya'juj Ma'juj? Pentingnya apa? Kan nggak ada pentingnya bagi kita. Jadi nggak usah digali lagi. Toh yang ada hadisnya, burung itu akan datang nanti. Kemudian bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dibawa, selesai. Kita imani itu saja. Dari mana dia, kemana mau dibawa, bukan urusan kita. Karena itu nggak penting. Oke? Habis Ya'juj Ma'juj, manusia masuk ke fase yang kelima.